Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Yuriko, NPM C1C021070. Dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia saya yaitu Bapak Wisman MPD. Judul materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai sikap berbahasa. Apa sih sikap berbahasa itu? Sikap dalam bahasa Indonesia menurut KBBI tahun 2016 diartikan sebagai perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian atau keyakinan. Menurut Rockets dalam Sumarsono 2002, sikap bukan sesuatu yang bersifat sesaat, melainkan sesuatu yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Sikap adalah jaringan keyakinan atau kognisi dan nilai yang memberikan kepada seseorang untuk berbuat atau bereaksi terhadap suatu objek dengan cara tertentu yang disenanginya. Selain itu, Lambert dalam Chair tahun 2010 menjelaskan bahwa sikap terdiri atas 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Yang pertama, komponen kognitif, berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Sedangkan komponen afektif menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan. Dan komponen konatif menyangkut perilaku atau perubahan sebagai putusan akhir, kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Jadi, sikap berbahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap sebuah bahasa yang menunjukkan rasa suka atau tidaknya seseorang pada bahasa tersebut. Yang selanjutnya adalah jenis sikap berbahasa. Ada 2 jenis sikap berbahasa. Yang pertama, sikap positif berbahasa. Yang kedua, sikap negatif berbahasa. Yang akan kita bahas terlebih dahulu, sikap positif berbahasa. Menurut Pateda pada tahun 1987, seorang pemakai bahasa dikatakan bersikap positif apabila derajat kecenderungannya bertindak dengan meningkat terhadap bahasa-bahasanya. Perilakunya mencerminkan rasa tanggung jawab, rasa memiliki, sikap menghormati, dan berkemauan untuk membina dan mengembangkan bahasanya tersebut. Jadi, sikap positif bahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa dan sesuai dengan situasi kebahasaan. Ada beberapa tanda rasa tanggung jawab seseorang terhadap suatu bahasa. Yang pertama, mereka selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut. Yang kedua, tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara serampangan. Yang ketiga, memperingatkan dan mengoreksi pemakai bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Yang keempat, perhatiannya tertarik kalau orang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa. Yang kelima, berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut. Yang keenam, bertanya kepada ahlinya kalau menghadapi persoalan bahasa. Adapun sikap berbahasa Indonesia dapat diwujudkan dengan yang pertama, kesetiaan berbahasa. Setia berbahasa Indonesia merupakan suatu upaya untuk tetap berpegang teguh memelihara dan menjaga dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, serta berusaha membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global dan mencegah adanya pengaruh asing. Contohnya seperti kita nonton pertunjukan di gedung teater. Penulisan kata teater yang benar dalam bahasa Indonesia adalah T-E-A-T-E-R. Sedangkan dalam bahasa Inggris, penulisan teater adalah T-H-E-A-T-E-R. Contoh yang kedua, kita menulis menggunakan komputer. Penulisan kata komputer yang benar dalam bahasa Indonesia adalah K-O-M-P-U-T-E-R. Sedangkan di dalam bahasa Inggris, komputer dituliskan dengan C-O-M-P-U-T-E-R. Yang kedua, dapat diwujudkan dalam kebanggaan berbahasa.
Bangga berbahasa Indonesia seperti merasa berbesar hati dan gagah dengan lebih mengutamakan bahasa Indonesia daripada bahasa lainnya. Menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, dan menggunakan bahasa Indonesia penuh kebanggaan dan kesadaran sebagai jati diri bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat. Yang ketiga dapat diwujudkan dengan sadar kaidah bahasa Indonesia. Sadar kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama patuh menggunakan kaidah bahasa Indonesia untuk ragam tulis dan baku, dan tidak sembarangan menggunakan bahasa Indonesia. Jenis yang selanjutnya adalah sikap negatif berbahasa. Sikap negatif terhadap bahasa Indonesia akan menyebabkan orang kurang peduli terhadap usaha pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia. Mereka menjadi tidak bangga memakai bahasa sendiri sebagai penanda jati diri, bahkan merasa malu memakai bahasa Indonesia. Selain itu, sikap negatif terhadap bahasa terbentuk apabila orang yang bersangkutan sudah mengetahui atau sudah diberitahu bahwa ia telah melakukan kesalahan, tetapi enggan untuk memperbaikinya. Orang yang terampil berbahasa dapat menunjukkan sikap positif jika ia belajar dari kesalahan, memperhatikan saran, petunjuk, atau pendapat orang ahli, serta mengupayakan perbaikan pemakaian bahasanya. Adapun beberapa bentuk sikap negatif yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, antara lain, yang pertama, bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris, meskipun penguasaan bahasa Indonesianya masih kurang. Yang kedua, merasa dirinya lebih pandai daripada orang lain karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih, sekalipun penguasaan bahasa Indonesianya kurang sempurna. Yang ketiga, merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, tetapi tidak pernah merasa malu apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Yang keempat, menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Sikap negatif terhadap bahasa dapat juga terjadi bila orang atau sekelompok orang tidak mempunyai lagi rasa bangga terhadap bahasanya dan mengalihkannya kepada bahasa yang lain yang bukan miliknya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu antara lain, yang pertama faktor politis, yang kedua faktor etis. Sebagai contoh, penggunaan bahasa Jawa di lingkungan masyarakat Jawa. Saat ini, penggunaan bahasa Jawa di kalangan masyarakat Jawa sendiri dirasa kurang begitu antusias. Hal ini merupakan tanda-tanda mulai munculnya sikap yang kurang positif terhadap bahasa tersebut. Bahasa-bahasa daerah terkadang dianggap sebagai bahasa yang kurang fleksibel dan kurang mengikuti perkembangan zaman. Adanya sikap negatif terhadap bahasa Indonesia dapat diubah menjadi sikap bahasa Indonesia yang positif. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Halim dalam Cair tahun 2010, bahwa cara yang dapat ditempuh untuk mengubah sikap negatif itu menjadi sikap bahasa yang positif adalah dengan pendidikan bahasa yang dilaksanakan atas dasar pembinaan kaidah dan norma bahasa, di samping norma-norma sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat bahasa yang bersangkutan. Namun, keberhasilan tersebut bergantung pada motivasi belajar yang banyak ditentukan oleh sikap terhadap bahasa yang sedang dipelajarinya. Sikap negatif juga akan lebih terasa akibat-akibatnya apabila seseorang atau sekelompok orang tidak mempunyai kesadaran akan adanya norma bahasa. Sikap tersebut nampak dalam tindak tuturnya. Mereka tidak merasa perlu untuk menggunakan bahasa secara cermat dan tertib mengikuti kaidah yang berlaku. Sekian materi yang saya sampaikan. Tujuan pembinaan dari bahasa Indonesia ini adalah agar mahasiswa memiliki keterampilan berbahasa lisan maupun tulisan dengan baik. Juga diharapkan memiliki jati diri dan kepribadian yang luhur, sehingga diharapkan mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Sekian materi yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.